Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sesi video tutorial. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik terkait sosiologi komunikasi kepariwisataan. Kita melanjutkan topik sebelumnya yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dalam kepariwisataan. Teman-teman tentu masih mengingat ada beberapa hal penting yang kita bahas pada topik sebelumnya terkait pengertian masalah sosial, bagaimana dinamika sosial ekonomi dalam pariwisata di tingkat masyarakat kita. Nah, pada sesi kali ini kita diajak lebih jauh untuk melihat, mendalami tentang sosiologi komunikasi kepariwisataan. Jadi ada 3 hal yang menjadi pilar ya, sosiologi, komunikasi, dan pariwisata itu sendiri. Teman-teman tentu menyadari semua kegiatan pariwisata kita itu berkaitan dengan aktivitas komunikasi, di mana komunikasi merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem dan tatanan kehidupan sosial kita. Nah, aktivitas inilah yang menjadi salah satu sarana kita untuk menjaga sistem sosial kita tetap hidup. Nah, rekan-rekan, pada sesi kita kali ini, nanti silakan Anda lihat di modul 9 Anda akan mendalami beberapa topik yang terkait dengan sosiologi komunikasi dalam pariwisata, kemudian definisi komunikasi, kemudian Anda akan menelaah komunikasi itu sendiri, kemudian bagaimana komunikasi itu dipandang sebagai sebuah kebutuhan sosial. Kemudian kita bisa melihat seperti apa saluran komunikasi yang ada di dalam dunia kepariwisataan. Setelah kita memahami hal tersebut, kita akan diajak melihat lebih jauh bagaimana aspek sosiologi media komunikasi. Nah, sampai terakhir, Anda akan diajak untuk melihat solusi apa yang berkaitan dengan masalah-masalah komunikasi pariwisata. Nah, teman-teman tentu nanti Anda bisa melihat lebih detail ya, definisi komunikasi yang disampaikan oleh beberapa pakar di dalam modul tersebut. Komunikasi menyarankan bahwa sebuah pikiran, sebuah makna, sebuah pesan itu dianut secara kolektif gitu ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat juga nanti bagaimana tingkat-tingkat komunikasi ya atau derajat komunikasi yang ada di dalam uh, kehidupan sosial kita. Nah, definisi komunikasi juga didefinisikan dari tingkat observasinya, dari tingkat kesengajaannya, dari tingkat keberhasilannya ya, bagaimana pesan itu diterima. Nah, kemudian teman-teman juga akan diajak melihat lebih jauh bagaimana proses komunikasi primer ya, bagaimana pesan itu disampaikan sampai diterima dan dipahami ya, lalu ditindaklanjuti. Lalu bagaimana proses komunikasi sekunder? Apa perbedaannya? Kemudian teman-teman juga akan diajak melihat fungsi-fungsi komunikasi. Komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, komunikasi instrumental. Nah, setelah kita memahami hal tersebut, kita diajak juga untuk melihat saluran komunikasi yang ada di dalam dinamika depan sosial masyarakat kita. Saluran antar pribadinya seperti apa, saluran media massanya seperti apa, ya, forum medianya seperti apa, ya. Nah, kemudian teman-teman juga akan diajak melihat mengenai sosiologi media komunikasi. Itu ada di modul pembelajaran Anda, di kegiatan belajar 2. Kemudian bagaimana menurut Kang Ara ada beberapa jenis media sosial atau media komunikasi yang digunakan untuk komunikasi dan interaksi sosial ya. Nah, ada beberapa jenis, Anda silakan mendalami nanti di dalamnya. Eh, Aspek sosiologi komunikator dan komunikasi terkait homofili, kemudian terkait heterofili ya, bagaimana sebuah keadaan ya, gambaran derajat pasangan orang-orang yang berinteraksi dalam proses komunikasi yang berbeda dalam sifat-sifat tertentu terjadi. Nah, masalah komunikasi dalam pariwisata, ya, Anda bisa lihat bagaimana hambatan internalnya, bagaimana hambatan eksternalnya. Lalu solusi apa yang bisa kita tawarkan, ya, untuk semua tantangan-tantangan tersebut. Nah, teman-teman nanti bisa mendalami, membaca lebih detail, ada di modul tersebut ya, bagaimana kita menggunakan umpan balik, misalkan, bagaimana kita memahami perbedaan individu dan kompleksitas individu itu sendiri dengan baik. Kemudian kita bisa menggunakan komunikasi langsung, face to face ya, atau menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, sebagai contoh mungkin teman-teman pernah mendengar ya, ada sertifikasi CHSE yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita pada waktu pandemi kemarin dan pasca pandemi ya, ada sebuah program sertifikasi CHSE ya. Program ini adalah proses pemberian sertifikasi kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan juga produk pariwisata untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Ya, jadi ada 4 hal penting ini ya. Sehat, selamat, bersih, dan lestari. Nah, dari program tersebut, teman-teman, yang dilakukan oleh Kemenpar kita, ada 11.881 usaha pariwisata yang tersertifikasi di 34 provinsi, di 403 kabupaten dan kota se-Indonesia. Ya, nah mungkin teman-teman nanti bisa melihat bagaimana prosesnya dari penyusunan, yang di situ ada kolaborasi ya antara stakeholder, industri pariwisata, pelaku pariwisata, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan juga akademisi atau praktisi. Nah, kemudian di sana disusunlah protokol kesehatan, panduan pelaksanaan CHSE tersebut. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan implementasi. Di tahap ini nanti ada beberapa layer lagi, ada sosialisasi, ada edukasi, ada simulasi, dan ada uji coba. Ya, ini dilakukan di usaha pariwisata, usaha ekonomi kreatif, di daerah atau destinasi pariwisata. Nah, setelah itu dilakukan pemantauan. Pemantauan ini juga ada tahap verifikasi yang dilakukan oleh Kemenparekraf dan lembaga sertifikasi ISTC, kemudian ada juga labelingnya, sertifikasinya itu sendiri ya. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya ya, uh, sertifikasi CHSE di sektor pariwisata itu seperti apa? Nah, kalau Anda membaca dari Kemenparekraf kita, situs mereka, Kementerian Parekraf kita bekerja sama ya dengan Badan Standarisasi Nasional atau BSN menerapkan standar nasional Indonesia atau SNI ya pada program sertifikasi CHSE tersebut. Nah, sertifikasi ini teman-teman adalah proses pemberian sertifikat ya kepada usaha pariwisata tadi, usaha atau fasilitas lain terkait pariwisata, kemudian destinasi pariwisata sendiri yang memenuhi standar SNI 942/2021 ya yang telah ditetapkan dalam penilaian sertifikasi SNI CHSE. Nah, mengapa sertifikasi SNI CHSE ini diperlukan di dalam sektor pariwisata? Tentu kita sebagai warga negara mendambakan ya unsur kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian. Nah, oleh karena itulah jaminan ini diberikan oleh pemerintah kita melalui Kemenparekraf dan BSN. Melalui program ini diharapkan produk layanan yang diberikan memenuhi standar atau protokol CHSE tadi. Nah, siapa yang perlu melakukan sertifikasi? Nah, tadi sudah kita jelaskan, ada usaha pariwisata, ada usaha fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat itu sendiri, dan destinasi pariwisatanya. Nah, kategorinya seperti apa? Nah, yang termasuk dalam kategori usaha pariwisata adalah usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha hotel, homestay atau pondok wisata, kemudian ada usaha restoran. Ada juga usaha rumah makan, kemudian MICE, kemudian usaha pariwisata lain sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan perundang-undangan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa saja Pak kategori usaha atau fasilitas lain terkait pariwisata yang perlu melakukan sertifikasi SNI ini? Ya, yang termasuk adalah misalkan pusat informasi pariwisata, ya. Kemudian ada juga tempat penjualan cindera mata atau oleh-oleh gitu ya. Kemudian toilet umum, ya, itu beberapa kategorinya. Nah, kemudian kategori destinasi pariwisata yang perlu melakukan sertifikasi ini termasuk apa saja? Ya, kita bisa sebut sebagai lingkupnya tingkat provinsi, kabupaten kota, atau desa itu ya. Kemudian siapa yang melakukan sertifikasi? Ya, tentu dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata atau LSUP ya yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Jadi LSUP ini akan menugaskan auditor gitu ya untuk melakukan penilaian terhadap usaha pariwisata yang melakukan permohonan tersebut. Nah, pembiayaannya bagaimana? Pembiayaannya kalau Anda lihat di Kementerian Pariwisata kita disebutkan bahwa
ada 3 sumber ya. Jadi bisa dari pembiayaan APBN atau APBD atau pembiayaan mandiri. Jadi 3 jenis ini ya. Nah, lama tidak Pak mengurusnya? Ya minimal 2 minggu ya menurut informasi yang diberikan. Nah, nanti silakan teman-teman kalau ingin melihat lebih jauh seberapa banyak dan seberapa pentingnya hal ini kita lakukan gitu ya terkait sertifikasi CHNE. Nah, sertifikasi CHN ini kalau kita kaitkan dengan sosiologi komunikasi kepariwisataan ini, kita bisa tarik benang merahnya ya, bagaimana ada sebuah informasi ya yang kita pelajari, kita kaitkan dengan kondisi aktual kita. Bagaimana hal ini bisa tersampaikan ya ke masyarakat sehingga mereka tidak merasa bahwa informasi ini hanya satu pihak gitu ya. Nah, tentu hal ini sangat penting teman-teman, supaya kita juga yang mempelajari sosiologi komunikasi ya. Jadi ada sosiologinya, bagaimana dinamika sosialnya dan bagaimana dinamika itu kita komunikasikan ya, supaya kita bisa meminimalkan risiko atau masalah-masalah, tantangan-tantangan yang ada dalam dunia kepariwisataan kita. Baik, teman-teman, itu sebagai pengantar untuk video tutorial kita sesi terakhir ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih.